kita melihat update situasi terkini di mana BNPB akan memberikan pernyataan resmi terkait dengan pesantren di Sidoarjo yang roboh. Ada di SDM, kemudian dari BPBD juga ikut mendampingi. Pertama-tama sebagai hamba Allah, hamba Tuhan, kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kondisi sehat walaupun kita semua sedang berduka. Pada kesempatan ini saya selaku Kepala Badan SAR Nasional, kalau dalam operasi SAR saya selaku SC SAR Koordinator yang harusnya berada di kantor pusat Basarnas, yaitu di sana ada namanya BCC, Basarnas Command Center. Kenapa saya harus berada di kantor pusat? Karena operasi yang dilaksanakan Basarnas tidak hanya di satu titik ini. Present time ada 11 operasi yang sedang kita laksanakan, mulai dari operasi laut, dari kapal yang tenggelam, sampai ada kondisi yang membahayakan manusia. Mulai dari manusia yang kejebur, sampai kadangkala juga manusia yang kemakan buaya juga. Jadi dalam pelaksanaan operasi yang dilaksanakan oleh Badan SAR Nasional, sesuai dasar kita bisa menyelenggarakan bersinergi dengan kementerian, dengan lembaga yang terkait, baik itu yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Begitu juga pada saat-saat tertentu kita bisa melaksanakan operasi bersama-sama dengan potensi SAR yang ada. Dan kita tahu potensi SAR yang luar biasa dari TNI, dari Polri. Begitu juga ada komunitas-komunitas, organisasi-organisasi yang luar biasa. Pada saat kita mengalami kedaruratan, disitulah ternyata sinergi antara Basarnas dengan seluruh potensi SAR luar biasa. Tapi pada saat-saat tertentu, Badan SAR Nasional juga bisa melaksanakan tugas operasi secara mandiri. Kemudian terkait dengan kita sama-sama tahu kejadian yang terjadi pada tanggal 29 September bertepatan dengan waktunya sholat, kita sama-sama mendengar bahwa terjadi kedaruratan, yaitu adanya bangunan yang runtuh di pondok pesantren Al-Qazini di sini, di mana pada saat itu anak-anak kita, para santri sedang melaksanakan sholat dan diperkirakan bahwa luas area tempat sholat itu 140 jamaah lebih. Dan pada saat bangunan yang runtuh ini merupakan bangunan dengan 4 lantai, di mana tempat sholat lantai dasar ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 sedang dalam pembangunan. Sehingga pada saat pelaksanaan pengecoran terjadi kekuatan struktur yang mungkin tidak mampu menahan sehingga terjadi kolaps, yang kita sering namakan structure collapse. Dan pada saat itu, pada saat kita lihat bahwa reruntuhan ini benar-benar menyatu, antara lantai 1, lantai 4 ini menyatu, sehingga kita bisa mendeklar waktu itu bahwa tipe reruntuhan sebenarnya pancake collapse. Sehingga yang saya sampaikan tadi, kira-kira dalam kurun waktu 25 menit pada saat Badan SAR Nasional mendapatkan informasi, kita di Badan SAR Nasional sana itu memiliki berbagai macam aplikasi. Mulai dari aplikasi yang terhubung langsung dengan International Search and Rescue, terhubung langsung dengan BNPB, BNKG, kita juga memiliki aplikasi yang dimana pada saat ada kejadian, kedaruratan, kita langsung di sana aplikasi itu membantu untuk melaksanakan bagaimana pola operasi yang kita laksanakan terhadap kondisi yang terjadi. Pada saat itu, dari hasil assessment,
Makanya di sini langsung kita declare bahwa operasi akan kita gunakan mulai dari area A1, A2, A3, A4. Kemudian yang juga saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa tentunya operasi yang kita laksanakan ini tidak hanya sekedar begitu ada kejadian terus kita kepingin cepat-cepat langsung berebut untuk menyelamatkan. Alhamdulillah pada hari pertama pas kejadian bahwa 91 personil mampu terselamatkan secara mandiri. Itu yang sama-sama kita, walaupun kita sangat sedih, kita bersyukur bahwa 91 personil bisa terselamatkan secara mandiri. Begitu Badan SAR Nasional beserta seluruh potensi SAR yang ada pada saat bergabung di sini, kita laksanakan asesmen terhadap kondisi reruntuhan. Dan pada hari kedua, pada saat itu kita mendetek adanya 15 korban yang saat itu bisa kita selamatkan, namun 3 yang tidak terselamatkan. Kemudian dari hasil asesmen berikutnya, kita mendetek 15 korban lagi. Di mana dari 15 korban ini, 7 waktu itu, 7 korban atau 7 titik memungkinkan bisa kita selamatkan. Sehingga dari situlah dengan struktur reruntuhan yang ada, kita melakukan asesmen dan satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kita membuat lubang dari bawah untuk ke atas. Kita cukup paham pada saat masyarakat kepingin bahwa korban ada di situ, banyak sarana prasarana yang sudah dihadirkan, terus kepingin untuk cepat-cepat bisa kita lakukan tindakan. Yang saya sampaikan bahwa pada saat kita melaksanakan operasi di BCC Badan saya bilang Basarnas Command Center, ini sebenarnya aplikasi ini terhubung langsung dengan yang saya bilang tadi Insarak. Sehingga apapun yang kita lakukan ini termonitor di internasional. Kebetulan di Asia ini sebenarnya hanya 3 negara yang tergabung dalam International Search and Rescue. Salah satunya adalah kita. Tentunya pada saat kita melihat kondisi yang terjadi seperti itu, kita lakukan langkah-langkah atau tindakan-tindakan mengacu dari Insarak Guidelines. Jadi kita tidak mungkin melakukan tindakan tanpa mengikuti aturan yang ada. Teori keselamatan bahwa kalau misalkan ada emergensi ambulan lewat, walaupun di situ ada presiden, tentunya ambulan yang mengalami emergensi itu yang mendapatkan prioritas utama. Sehingga yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan yang 7 korban ini. Tapi pada saat kita evakuasi, ternyata kita menyelamatkan 6. Saya ulang 5. 2 meninggal. Iya. Dan kita sama-sama monitor. Bahkan ada salah satu santri korban kita mungkin dalam kondisi yang seperti itu. Pada saat kita mampu membuat akses, kita bisa mensuplai. Tapi pengakuan yang bersangkutan bahwa dalam kondisi mimpi, dikasih minum, dikasih makanan. Di situ kita melakukan tindakan yang kita laksanakan. Kemudian berikutnya akhirnya kita melaksanakan reassessment sampai 3 kali dan kita meyakinkan bahwa tidak ada tanda-tanda korban yang terdetek masih dalam kondisi memungkinkan untuk diselamatkan dalam kondisi hidup. Sehingga dari situ yang pada hari itu juga ternyata kejadian yang ada di tempat ini dinyatakan suatu kejadian yang luar biasa. Sehingga dari